Berapa harga pinang, Bang? Mahal tak, Bang? Ya dah, Pak. Harga pinang mahal tak? 14,5. Iya. Yang kayak gini 14,5. Ah, nah, 14,5 nih ya. Ya, Langsung mahal. diolah nih di PT Indopak, langsung bawa ke Tanggerang. Oh, nih. Yang berminat silakan. Nah, ini luas gudang. Mas Bro. Oh, Bang. Langsung direkrut, nanti langsung direkrut nanti di gudang-gudang besar. Ya, besok langsung datang orang India. Tapi harus 14 ya. Hai bosku, selamat datang kembali di channel Ragam Lingkungan Hidup. Jadi sebagai awal pembuka pertemuan kita, di sini kita akan menginformasikan harga pinang di akhir bulan Februari ya. Oke, kita lihat satu persatu. Kalau pinang sortiran seperti ini sekarang ini dihargai 2000 ya sampai dengan 2500 ya, tergantung kondisinya. Kalau persentase rusaknya semakin tinggi ya harganya juga semakin rendah. Demikian juga sebaliknya ya. Kalau persentase kerusakannya agak rendah maka harganya juga bisa kita imbangi, dinaikin. Oke. Nah, untuk harga seperti ini pinang BST dijemur ya, jemur-jemur apa namanya nih ya, jemur-jemur angin ya. Ini harganya sekarang 3.500 seperti ini modelnya. Ini pinang tua campur pinang muda. Ya, ini yang muda ini. Oke. Nah, kalau ini dia jenis pinang tarahan juga tapi sudah kering ya, kering jemur 2 hari lah. Kalau perkiraan air di air 15, air 12 ini. Oke. Ini harganya 4,5 sampai dengan 5.000 untuk periode ini ya. Dan ini pinang klotok campuran ya, maksudnya kualitasnya tidak begitu bagus karena masih ada campuran. Nah, seperti ini. Mungkin kalau dikualitaskan ini masuk kualitas 75-80 ya. Nih. Inilah rata-ratanya. Kalau keringnya ya keringnya. Hanya saja di bagian kualitas dia terkena, dia bercampur. Ini kan pinang sudah lama ini. Nah, jadi dia sudah kayak dimakan rayap ya. Seperti ini. Nah, ini jelas ya, ada rayapnya. Jadi untuk harga seperti ini sekarang ini harganya kisaran 9,5 ya. Karena harus disortir lagi. Nah, ini termasuk jenis klotok ya, klotok asalan, artinya bukan klotok pinang gantung. Jadi dia bercampur seperti ini, dia masih ada kulitnya ya. Ini masuk semi klotok ya. Kondisi seperti ini ya, semi klotok. Dikatakan semi karena dia masih bercampur-campur seperti ini. Akan tetapi kalau dipresentasikan dia sudah lebih dominan pinang klotok yang bagus ya. Nah, dia seperti ini klotok. Nah, ini yang buat dia semi ya. Artinya kita harus nyortir lagi ya. Untuk 100% dia pinang klotok bagus, kita harus sortir lagi, dipisahin seperti ini. Maka yang buat dia semi klotok ini nah. Ya seperti ini. Campur-campur ya, oke. Nah, oke bos. Nah, ini tinggal dipoles sedikit lagi maka jadilah pinang super. Dipoles maksudnya kita pilih-pilih ya, 1-2 biji pinang lagi kita pisahin, maka inilah pinang super ya. Kadar airnya masuk, kualitasnya masuk. Jadi untuk sekarang harga dari petani kisaran 10.000 sampai dengan 10.500 tergantung kualitasnya ya.
Ingat ini harga di bawah ya. Nah, di sini ada juga pinang kandis ya. Pinang kandis itu pinang yang muda. Seperti ini dia. Ini namanya pinang kandis, pinang muda, masih muda sudah diambil, oke. Ini harganya sekarang kalau rata-rata seperti itu ya jangan tidak dibelilah, kasihan petaninya. Sudah dengan antar tempat kita tidak kita beli. Tapi ya harap maklum aja. Ya karena kita juga kesusahan untuk menjualnya, karena memang untuk saat ini penjualan pinang jenis ini agak susah. Oke, jadi sama-sama maklum lah. Nah ini juga bosku, ini harga pinang ya semi klotok, ini harganya kurang lebih seperti yang tadi 8.000 juga. Oke bosku, jadi itu harga pinang untuk periode akhir Februari ya. Itu informasinya dari tempat dimana kita tinggal, yaitu di Tanjung Jabung Timur ya. Tapi sepertinya kalau melihat kondisi sekarang di mana-mana harga pinang itu turun ya. Jadi ini terjadi secara global ya. Kawan-kawan dari Padang juga ada yang bilang bahwa di sana lebih parah lagi. Pinang itu hampir tidak laku ya. Banyak orang tidak beli. Nah, jadi masih bersyukur di daerah kami ini masih tetap berputar walaupun tidak seperti harga 2 tahun kemarin ya. Itu hal yang harus kita syukuri. Oke guys. Nah, kita sekarang membahas untuk kelanjutan cerita kita di seri pertama ya, yaitu tentang strategi sukses bermain pinang ya, berbisnis pinang lah. Jadi yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana interaksi kita ke bawah ya, artinya bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan sahabat kita petani ya. Strategi pertama yang harus kita mampu ya lakukan, sebisa mungkin bersikaplah baik, belajarlah untuk lebih hormat dalam menjalin hubungan yang baik dengan sahabat petani. Oke. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bermitra ya dengan kawan kita yang di atas. Yang di atas maksudnya kepada siapa kita mau jual pinang kita setelah kita kumpul dari sahabat petani ya. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Ini bukan Kak Seto ya, bukan Kak Seto ini. Ini manusia biasa. Jadi gini ya bosku ya. Pertama kita harus mengukur kekuatan modal kita. Ya, artinya kalau kekuatan modal kita hanya cukup untuk kita putar harian, ya mari kita lakoni sebagai pencari pinang harian. Ya, ini bukan berarti kita rendah ya, bukan berarti kita tidak mampu jadi besar ya, tapi yang namanya berbisnis. Justru setelah kita belajar dari awal, memahami dari bawah, permainan dari bawah, maka sesudah besar nanti kita akan lebih gampang mengelola usaha ini. Oke, jadi kalaupun modal kita hanya diputar harian ya tidak apa-apa, mari kita lakoni, kita mainkan. Oke. Tapi kalau modal kita cukup membuat tempat penampungan kecil, katakanlah seperti tempat kita ini di sini, mungkin kira-kira 5 kali 10 meter lah ya lumayan membantu juga. Jadi artinya kita sempat mengelola pinang kita. Artinya kalau kita mengelola kan pasti kita bisa mengambil upah kita dalam mengelola gitu, tidak beli langsung buang, beli langsung jual, bukan seperti itu. Kita masih sempat mengelola ya, karena dalam pengelolaan itu kita masih bisa mendapatkan untung gitu. Berbeda dengan kita membeli langsung menjual, berarti upah pengelolaan ada pada orang yang kita jual tadi, seperti itu. Itulah bedanya kalau main harian dengan kita mengelola terlebih dahulu baru kita jual hasil yang kita kelola, seperti itu. Strategi harian ini juga termasuk strategi aman ya buat pemula, artinya tidak akan menanggung resiko apa-apa ya, karena kita membeli dari petani sesuai dengan spek harga yang sudah kita terima dari mitra kita ya, mitra atas kita. Ya udah, itu aja yang kita terapkan. Artinya celah rugi itu tidak ada, yang penting kita tidak salah beli. Artinya barang itu seharusnya harganya 4.500 tapi kita beli 5.000. Nah, ini yang salah kita sendiri. Artinya tidak mungkin juga kita paksakan
atasan kita untuk membeli di atas pembelian kita, sementara nilai barang itu tidak sampai di sana gitu. Nah, jadi ya berhati-hatilah dalam membeli, tanya benar-benar mitra kita spek harganya berapa, kalau spek barangnya seperti apa, harganya berapa. Nah, ini yang paling penting ya, ingat itu paling penting supaya tidak terjadi salah paham antara kita pengepul dengan mitra kita di atas gitu. Nah, jadi ya pertemuan kedua ini itu mungkin ya harus kita pahami ya. Artinya modal kita sampai di mana, terus pola permainan kita seperti apa, itu menjadi penting buat kita. Karena untuk apa kita menegakkan gudang ya? Misalnya kita tegakkan gudang muatan katakanlah 500 kilo untuk kelola, tapi modal kita hanya cukup untuk membeli 200 kilo. Nah, itu artinya kan rugi tempat, ya kan, tempat tidak terpakai, modal tidak berputar seperti itu. Jadi di sini kita butuh pemahaman ya untuk menyesuaikan besar modal kita dengan permainan apa yang harus kita ikuti. Oke, jadi itu untuk pertemuan kedua ini, semoga dapat bermanfaat. Dadah, salam kompak, salam sehat. Jangan lupa dukung terus channel ini.